Assalamualaikum, apa kabar semua? Jumpa lagi di Belajar Yuk bersama Han. Semangat belajar untuk pintar. Terima kasih untuk ayah bunda hebat yang selalu mendampingi putra-putrinya untuk belajar. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, muatan IPS. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Anak-anak semua, Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yaitu Persatuan Negara-Negara Se-Asia Tenggara. Berikut ini adalah ke-10 negara ASEAN. Dasar terbentuknya ASEAN. Menyadari pentingnya saling mendukung, saling membantu, dan bekerja sama dengan negara tetangga mendasari terbentuknya ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas Deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan dari kelima negara tersebut sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah Adam Malik, Tun Abdul Razak, Rajaratnam, dan Narsi Ramos. Adam Malik adalah utusan dari Indonesia. Tun Abdul Razak adalah utusan dari Malaysia. Tanakoman Koman adalah utusan dari Thailand. S. Rajaratnam utusan dari Singapura, dan Narciso Ramos utusan dari Filipina. Berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya, negara anggota ASEAN tersebut adalah 1. Pelopor berdirinya ASEAN yaitu 5 negara, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina, yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Kemudian masuk Brunei Darussalam yang menjadi anggota baru ASEAN bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Lalu bergabung lagi negara Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995. Disusul oleh Laos dan Myanmar yang bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Lalu Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Bagaimana kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN? Kita akan bahas satu persatu kehidupan sosial budaya masyarakat dari negara ASEAN. Pertama adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam memiliki kampung air. Kampung air adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Pada tahun 1400, kampung air sempat menjadi pusat pemerintahan di Brunei. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Malaysia.
Malaysia memiliki bunga kembang sepatu yang disebut oleh mereka atau dinamakan dengan bunga raya, merupakan bunga nasional bagi negara Malaysia. Malaysia memiliki patung Dewa Murungga. Di Malaysia, patung Dewa Murungga ini merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Caps atau gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya, banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara dua budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina. Po dan opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau manang yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Tarian tingkling, tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut kerama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga diri dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cha, yang berarti tumisan. Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut longyi mirip sarung Indonesia, namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Vietnam terkenal dengan baju khas yang disebut áo dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di diklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai 1803 sampai 1945 yang merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal kesabarannya dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Singapura. Singapura memiliki lambang negara, yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sangsekerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Thailand.
Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai yang artinya tanah, kebebasan. Sejak tahun 1800, Thailand berubah nama, antara lain Siam dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat, dan Thailand Ramakien adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan dengan teh poci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai iced tea dan disajikan dingin. Sungguh menarik bukan dengan kehidupan sosial budaya yang ada di negara-negara ASEAN. Bagaimana dengan kehidupan sosial budaya di Indonesia? Kebudayaan di Indonesia merupakan gabungan dari seluruh kebudayaan lokal yang telah ada sebelum wilayah tersebut terbentuk menjadi Indonesia pada 1945. Seluruh kebudayaan yang beraneka ragam di Indonesia pada saat itu menjadi bagian integral daripada kebudayaan Indonesia. Walaupun kebudayaan di Indonesia beraneka ragam, pada dasarnya kebudayaan ini terbentuk dan dipengaruhi oleh kebudayaan dari wilayah-wilayah lain seperti Tionghoa, India, dan kebudayaan dari Arab. 100 etnis atau suku bangsa di Indonesia dengan 652 bahasa daerah. Bahasa nasional Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Dulu bahasa Melayu banyak digunakan sebagai bahasa penghubung perdagangan antar pelosok Nusantara maupun luar Nusantara. Bahasa Melayu ikut menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan penyebaran agama Islam. Ada 3 jenis bunga yang ditetapkan sebagai bunga nasional di Indonesia. Yang pertama adalah bunga melati putih. Lalu yang kedua, bunga anggrek bulan. Yang ketiga adalah bunga Rafflesia arnoldii. Di Indonesia terdapat kota Yogyakarta dan Bali yang dikenal sebagai kota budaya dan pariwisata. Lalu bagaimana dengan kondisi geografis Asia Tenggara? Kondisi geografis Asia Tenggara terlihat dari letak geografisnya berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu 1. Dataran berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Untuk yang kedua, dataran berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Baiklah anak-anak, tugas hari ini adalah pilihlah 2 negara ASEAN, carilah perbedaan dan persamaan karakteristik kedua negara tersebut, khususnya bunga yang menjadi ciri khas dan kehidupan sosial budayanya. Tuliskan pada diagram pen berikut ini. Perhatikan caranya. Pertama, tentukan 2 negara yang akan kamu cari informasinya lebih dalam lagi. Tulislah di kotak yang tersedia. Yang kedua, tulis masing-masing karakteristiknya di lingkaran sesuai dengan negaranya. 3. Di tengah lingkaran, kamu dapat menuliskan persamaan karakteristik yang dimiliki oleh kedua negara. Berikut contohnya. Kalian bisa melihat di sini, Ibu memberikan contoh untuk 2 negara ASEAN yang akan kita perbandingkan, Indonesia dan negara Malaysia. Masing-masing lingkaran kalian isi dengan perbedaan karakteristik 2 negara ASEAN. Lingkaran yang bersatu kalian isi dengan persamaannya. Demikian materi dan tugas hari ini. Sampai bertemu lagi di PJJ berikutnya. Selamat mengerjakan. Kamu pasti bisa karena kamu luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.